Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mengerjakan tugas UAS agama, yaitu ditugaskan untuk membuat podcast. Dan pada podcast kali ini kami akan membahas materi soal puasa Ramadan. Dan sebelum kami memulai podcastnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Firdaus, NIM 31241037, dan di sebelah saya ada Nama saya Haji Darmawan dengan NIM 31241073. Langsung aja masuk ke pembahasan kita soal puasa. Nah, menurut lo sendiri nih, Gus, puasa tuh apa sih keutamaannya gitu? Kenapa kita sebagai umat Islam diwajibin untuk berpuasa? Nah, coba itu gimana? ini pertanyaan gue nih bagus banget nih. Kenapa kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk berpuasa ya? Jadi sebagaimana yang diajarkan sama guru-guru gua, sama ustadz-ustadz gua. Jadi kenapa kita sebagai umat Islam itu diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa? Karena dalilnya jelas banget ya, dalam Al-Quran itu dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat ke 183 yang berbunyi wa ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang mana artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan bagi kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan seperti orang-orang terdahulu agar kamu bertakwa. Jadi di ayat inilah menjadikan kita sebagai acuan ya, kenapa kita sebagai muslim diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa gitu. Berarti dari jawaban lo tadi udah jelas lah ya, bahwa puasa tuh udah ada perintahnya di Al-Quran gitu. Nah, tujuan puasa sendiri kan mengejar takwa tadi udah dijelasin. Berarti ya semata-mata kita mencari pahala buat kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Betul banget. Nah, ngomongin puasa nih. Puasa kan nahan lapar dan haus. Nah, dari nahan dan lapar haus ini ada nggak sih manfaatnya? Apa cuma kita ya dapat ininya doang, rasa lapar doang ya? Nah, menurut lu gimana tuh? Nah, jadi yang beberapa sumber yang telah gue baca ya, jadi pada saat tubuh kita berpuasa itu, tubuh kita kan kekurangan cairan, kekurangan asupan, yang mana di tubuh kita itu nanti akan terjadi yang namanya autofagi. Jadi autofagi itu proses di mana tubuh kita itu berregenerasi, melakukan kalau bahasa umum itu melakukan perbaikan gitu. Jadi di autofagi ini tubuh kita itu memakan sel-sel jahat, sel-sel yang udah mati, dikarenakan yaitu tadi karena kita berpuasa, sumber-sumber kayak makanan di tubuh kita kayak air dan karbohidrat itu nggak ada. Jadi tubuh kita tuh memakan sel-sel yang bisa dibilang sel-sel jahat, sel-sel yang udah tubuh kita butuhin, yang mana jadi tubuh kita itu berregenerasi, memperbaiki diri, yang itu bagus untuk bisa dibilang tuh ketahanan tubuh kita, imunitas tubuh kita. Dan jurnalnya juga udah banyak sih dibahas sama orang-orang ya, bisa kalian cek juga di Google, nanti kita kasih referensi jurnalnya salah satunya, yang penting itu sih. Nah, ngomong-ngomong tadi soal manfaat kita berpuasa gitu kan, kadang kan khususnya di Indonesia ini kan ya, pada saat bulan Ramadan tuh kita ya nggak asing lah namanya sama yang namanya tuh bukber ya, atau buka bersama ya. Nah, mungkin bagi sebagian orang buka bersama itu bagus, tujuannya untuk pertama untuk menyempurnakan ibadah kita, dan juga untuk menjalin silaturahmi sama teman-teman kita yang mungkin udah lama kita nggak ketemu gitu kan, temu kangen lah kalau bahasa umumnya. Nah, kadang juga ketika kita melakukan bukber itu kan esensinya ini bergeser nih. Yang awalnya bagus tadi kita untuk menjalin silaturahmi, untuk menyempurnakan ibadah puasa kita, malah bergeser jadi kadang tuh ada yang
malah jadi pamer lah atau semacamnya lah. Nah ini menurut lu gimana nih Di, sama fenomena itu? Iya, kadang bukber tuh dijadiin ajang pamer pencapaian, terus pamer kekayaan, harta segala macam. Nah ini bisa ya apa ngebelokin esensi puasa tadi sih, buat kita harus yang ngejar pahala kan, memperbanyak pahala tadi, pahala dari silaturahmi, malah ya apa ya mending apa sih, Malah malah esensinya jadi- tuh jelek ya, iya buruk gitu jelek mudorot ya. Mudorot. Iya benar. Ya harusnya kita tetap biasa aja sih buat apa kalau lagi bukber gitu. Kayak kita datang cuman emang niatnya apa silaturahmi, temu kangen sama temen, nggak perlu berlebih-lebihan lah dalam kita apa berpakaian segala macem. Nah Ya. maksud lu yang berlebih-lebihan secara berpakaian itu maksudnya gimana tuh? Boleh jelasin nggak? Ya pakai outfit sewajarnya aja gitu, nggak perlu apa bawa perhiasan segala Oh, macem. iya. Atau kadang kan Malah pamer ya jadinya. ya kadang ada yang ngebela-belain sampai sewa iPhone gitulah buat validasi segala macem gitu. Padahal ya handphone biasa aja ya kenapa kenapa enggak gitu. Udah cukup loh. padahal Iya, udah ya. cukup padahal. Itu sih kayaknya ya balik lagi ngelurusin niat kita di awal puasa buat cari pahala kan, nyari takwa ke Allah yang udah disebutin tadi di Al-Quran. Itu aja sih kalau menurut gue ya. Oke, menarik banget. Jadi ya kadang sebagian orang gitu ya, yang awalnya kita tujuannya baik malah jadi mudorot yang tadi dijelaskan sama lu ya dia. Baik bangetnya. Dan terus juga selain itu juga ada tuh kita orang-orang di sekitar kita tuh yang berpuasa tapi masih sering kayak marah-marah lah, ngeluh lah segala macem. Nah, kalau menurut lu tuh gimana cara menyikapinya gitu? Iya. Orang-orang kayak gitu. Nah itu tadi ya emang puasa kan kita nyari pahala segala macam. Tapi ya puasa sendiri bukan sekedar kita nahan lapar, nahan haus segala macam ya. Kita juga harus apa tahan hawa nafsu, emosi segala macam, jaga pandangan juga. Jadi ya itu juga yang harus kita perhatiin. Kita harus benar-benar menyempurnakan puasa kita nih. Benar-benar harus jaga hawa nafsu, jaga pandangan, tahan-tahan emosi ya. Waktu kita berpuasa aja ya udahlah gitu, buat apa sih marah-marah gitu loh. Itu sih kayaknya ya. Oke ya, jadi kayak gitu kadang orang hanya berfokus sama mungkin nahan hausnya doang Iya. ya, nahan laparnya doang, padahal ya esensi dari berpuasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus ya. Nah, tadi yang dijelaskan sama lu di kayak nahan hawa nafsu, emosi dan sebagainya gitu ya. Oke, mungkin pembahasan kita cukup di sini aja ya, karena waktunya juga yang dikasih mungkin terbatas ya, maksimal 10 menit ya. Mungkin itu aja pembahasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.